Babilonia adalah sebuah wilayah sekaligus peradaban kuno di Mesopotamia. Di sisi lain, pusat pemerintahannya sendiri berada di kota Babylon yang pada berbagai periode Babylon menjadi ibu kota kerajaan maupun kekaisaran Babilonia. Oh ya, karena Babilonia tidak selalu berdiri kokoh atau dalam arti lain kerap ditaklukkan dan dikuasai bangsa lain, maka para sejarawan sepakat untuk membagi sejarah Babilonia ke dalam beberapa periode pemerintahan. Nah, salah satu periode penting adalah Babilonia Lama yang berlangsung dari sekitar 1894 hingga 1595 sebelum Masehi, yang dimana kerajaan ini terkenal karena pemerintahan Raja Hammurabi dan kumpulan hukum yang disusunnya. Kemudian, setelah kerajaan ini runtuh, Babilonia beberapa kali dikuasai oleh bangsa lain seperti oleh bangsa Kasid hingga kekaisaran Asyur. Singkat cerita, beberapa abad kemudian Babilonia kembali merdeka dan memasuki era yang dikenal sebagai Kekaisaran Babilonia Baru yang berlangsung dari 626 hingga 539 sebelum Masehi. Ini tuh merupakan masa kejayaan Babilonia yang paling terkenal sebab pada masa ini Babilonia berkembang menjadi salah satu kekaisaran terbesar di dunia kuno, terutama pada masa pemerintahan Nebukadnezar II. Pada masa ini, Babilonia menaklukkan Yerusalem, membangun berbagai proyek arsitektur yang sangat megah, dan mencapai puncak kekuatan politik serta ekonomi. Lalu, ketika masa kejayaannya berakhir pada tahun 539 sebelum Masehi, ketika Babilonia ditaklukkan oleh Kekaisaran Persia yang dipimpin oleh Raja Kores Agung dari dinasti Akhemenia, Babilonia pun mau tidak mau akhirnya menjadi bagian dari Kekaisaran Persia. Menariknya, meskipun era Babilonia telah lama berakhir, namanya itu tetap dikenal hingga sekarang karena pengaruhnya yang sangat besar terhadap sejarah, ilmu pengetahuan, dan juga agama. Namun, Babilonia juga dikenal karena sering dipandang sebagai simbol yang menentang Tuhan dalam kepercayaan Yahudi dan Kristen. Penting untuk dicatat, pandangan ini bukan berarti penduduk atau para penguasanya benar-benar mengaku lebih kuat daripada Tuhan. Singkatnya, Babilonia dijuluki demikian karena dalam ajaran Yahudi dan juga Kristen, kota Babylon dipandang sebagai lambang kesombongan manusia, penyembahan berhala, penindasan terhadap umat Tuhan, dan perlawanan terhadap kehendak Tuhan. Di sisi lain, pandangan ini juga didasarkan pada beberapa kisah yang terdapat dalam kitab suci Yahudi dan Kristen. Nah, kisah yang paling awal terdapat dalam Kejadian pasal 11 yang merupakan bagian dari kitab suci Yahudi dan kitab suci Kristen. Dalam pasal ini diceritakan bahwa ketika manusia membangun menara Babel, bagi yang gak tahu, Babel adalah nama Ibrani untuk Babylon. Kembali ke topik utama, tujuan mereka itu bukan sekedar membangun menara yang tinggi. Sederhananya, mereka ingin menjadi terkenal dan tetap tinggal bersama di satu tempat, bukan menyebar ke berbagai wilayah, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Sikap ini pun akhirnya dipandang sebagai bentuk kesombongan, yaitu manusia ingin meninggikan dirinya sendiri dan mengabaikan perintah Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak lagi saling memahami dan akhirnya berpencar ke berbagai wilayah di bumi. Terlepas dari itu semua, meskipun kisah Menara Babel terjadi jauh sebelum berdirinya Kekaisaran Babilonia, dalam ajaran Yahudi dan Kristen, keduanya dipandang saling berkaitan karena sama-sama berhubungan dengan kota Babylon. Oleh sebab itu, Babilonia pun semakin kuat dipandang sebagai simbol kesombongan dan perlawanan terhadap Tuhan. Kemudian, ketika Kekaisaran Babilonia baru di bawah pemerintahan Nebukadnezar II menaklukkan Yerusalem dan menghancurkan bait suci, serta mengasingkan banyak orang Yahudi ke Babilonia, bagi orang Yahudi, peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah mereka. Itulah mengapa dalam ajaran Yahudi dan Kristen, Babilonia jadi dipandang sebagai musuh umat Tuhan dan simbol kekuasaan yang suka menindas.
Kemudian, gambaran ini semakin diperkuat oleh kisah Raja Nebukadnezar dalam kitab Daniel, yang dimana diceritakan bahwa Nebukadnezar membanggakan kerajaannya dan menganggap semua kemegahan Babilonia sebagai hasil kekuatan serta kebesarannya sendiri. Akibat kesombongannya ini, Tuhan pun akhirnya merendahkannya hingga ia kehilangan kewarasannya untuk sementara waktu. Setelah dipulihkan, Nebukadnezar akhirnya mengakui bahwa Tuhanlah sang penguasa atas segala kerajaan di bumi. Pada akhirnya, penting untuk dipahami semua gambaran ini berasal dari sudut pandang ajaran Yahudi dan juga Kristen, karena bagaimanapun dari sudut pandang sejarah, Babilonia merupakan salah satu peradaban besar yang terkenal karena kemajuannya dalam bidang hukum, arsitektur, astronomi, dan lain sebagainya.